Salam damai sejahtera saudara-saudara terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudaraku, apa kabarnya? Saya sangat berharap Anda semua, kita semua dalam keadaan sehat, selalu menemukan kekuatan hidup di dalam doa. Ada kalanya dalam hidup kita tidak tahu lagi harus berdoa apa. Kita bingung kata-kata apa lagi yang kita ucapkan di dalam doa kita. Kabar gembiranya adalah dalam kitab suci ada seseorang, orang pilihan Allah yang selalu berdoa untuk kita dalam suka maupun duka. Orang itu adalah Bunda Maria. Dalam video-video saya sebelumnya, saya sudah membahas bagian pertama dalam doa Salam Maria, yaitu Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Saya membaginya dalam 4 video. Di situ saya banyak membahas tentang apa artinya, apa maknanya, apa inspirasi yang bisa kita pelajari dari bagian pertama dalam doa Salam Maria itu. Tetapi apakah di bagian kedua, yaitu ketika kita berdoa, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Apakah tidak ada di dalam kitab suci? Mari kita bahas saudara-saudaraku. Yang pertama, ungkapan Santa Maria Bunda Allah. Di sini kita bisa melihat Maria diimani sebagai santa atau orang suci, atau orang spesial di mata Allah. Dalam kitab suci, tidak sulit buat kita untuk menemukan betapa sucinya, betapa spesial, betapa istimewanya Maria di hadapan Allah. Seseorang bisa dikatakan santo atau santa atau orang kudus kalau dalam hidupnya tampak sekali bagaimana relasi kedekatannya dengan Allah dan juga dengan Yesus. Dalam perjanjian baru, kalau kita lihat saudara-saudara, Maria sangat dekat dengan Yesus. Bahkan di Injil Lukas bab 1 dan bab 2, kita bisa melihat sebelum Yesus lahir sekalipun, Maria telah disapa oleh Allah melalui malaikat Gabriel. Allah telah memilih Maria dari jutaan wanita pada waktu itu. Dari sini kita bisa melihat keistimewaan Maria di mata Allah. Maria adalah manusia yang terpilih sebagai makhluk yang istimewa, membawa keselamatan ke tengah-tengah dunia. Kalau Musa saja membawa Taurat, perintah-perintah Allah kepada manusia, Musa menjadi pribadi yang istimewa, apalagi ini Maria. Dari Injil Lukas itu kita juga bisa melihat ternyata tawaran keselamatan yang dihadirkan Allah melalui Maria dijawab oleh Maria dengan sebuah ketaatan yang luar biasa. Dalam bagian-bagian selanjutnya kita bisa melihat betapa relasi yang mendalam itu semakin nyata dalam hidup Maria. Ternyata Maria bukan hanya berkata iya. Maria bukan hanya mendengar kehendak Allah, tetapi Maria melakukan kehendak Allah itu yang dinyatakan di dalam hidupnya. Dalam bagian-bagian selanjutnya, kita bisa melihat betapa Maria tidak pernah mengeluh, tidak pernah komplain, tidak pernah berpusat pada dirinya ketika dia menjalankan tugas perutusannya yang tidak mudah ini. Dia malah pergi ke rumah Elisabet dan membantu persalinan Elisabet. Maria mengungkapkan rasa syukur dalam nyanyian pujiannya. Bahkan Maria juga tidak pernah mengeluh melahirkan putranya di Bethlehem ketika harus menyingkir ke Mesir. Bahkan ketika ada seseorang yang bernama Simeon berkata, sebilah pedang akan menembus jiwamu sendiri. Maria tidak pernah komplain. Ada satu kisah istimewa yang diceritakan oleh ketiga pengarang Injil, Matius, Markus, dan Lukas, di mana ibu Yesus dan saudara-saudari Yesus mengunjungi Yesus. Di situ Yesus berkata, siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Di Injil Lukas bab 8 ayat 21 ditegaskan, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Saudara-saudara, di sini ada sebuah penegasan bahwa Maria, ibu Yesus, bukan sekedar ibu yang melahirkan juru selamat, tetapi mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam seluruh hidupnya. Ketaatan dan kesetiaan Maria bisa juga kita lihat dalam kehadiran Maria yang berdiri di bawah salib Yesus.
Itulah hidup Maria yang istimewa. Maka tidak heran kalau kita berkata Santa Maria Bunda Allah. Ada satu catatan yang harus kita luruskan, bahwa ketika kita meminta kepada Bunda Maria untuk mendoakan kita lakukannya dalam sebuah doa. Artinya, kita diajak oleh Maria berdoa bersama-sama dengan Bunda Maria. Dalam Kisah Para Rasul bab 1, kita akan bisa melihat betapa sudah sejak awal mula gereja, murid-murid Yesus, orang-orang yang percaya dengan Yesus berdoa bersama Maria. Jadi, Maria berdoa, kita pun berdoa. Kita bisa lihat di sini saudara, ternyata Maria bukan hanya menjadi Bunda Yesus saja, tetapi juga Bunda pendoa bagi murid-murid Yesus, bagi orang-orang yang percaya dengan Yesus. Kalau dikatakan Pentakosta adalah hari kelahiran gereja, berarti Maria turut membidani kelahiran gereja ini sampai saat ini. Maka tidaklah heran ketika kita, gereja, orang-orang yang percaya dengan Kristus, kita berdoa bersama-sama ditemani oleh Maria, dilindungi oleh doa-doa Maria. Itu yang menarik saudara. Salah satu keistimewaan Abraham adalah ketika Abraham meminta doa syafaat untuk Sodom. Ketika Abraham ingin menyelamatkan Lot saudaranya yang tinggal di situ. Abraham berdoa kepada Allah dan Allah mendengarkan doa Abraham. Lalu juga dengan Musa. Musa senantiasa berdoa untuk orang Israel. Musa menjadi perantara antara Allah dengan orang Israel, demikian pun sebaliknya. Kita juga bisa melihat betapa para nabi beberapa kali juga berdoa kepada Allah supaya umat Allah ini bisa diselamatkan terluput dari penghukuman. Saudara-saudara, kalau kita menempatkan Abraham, Musa, para nabi di tempat yang istimewa, mengapa tidak dengan Maria? Kemudian di kalimat terakhir, kita berdoa, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doa Salam Maria bisa dikatakan juga sebagai doa pertobatan. Saudaraku, salah satu langkah menuju pertobatan, menuju pengampunan dari Allah, yaitu kita manusia menyadari bahwa kita ini orang berdosa. Lalu kita meminta kepada Bunda Maria untuk mendoakan kita sekarang dan juga pada waktu kematian kita. Kita berdoa kepada Bunda Maria sekarang. Artinya, dimanapun kita berdoa Salam Maria, di situ Maria hadir di dalam hidup kita sebagai orang beriman. Ketika Maria hadir sebagai orang beriman, Maria akan membawa kita kepada Yesus putranya, Sang Juru Selamat dunia. Lalu pertanyaannya, mengapa sih kita harus berdoa melalui Bunda Maria? Kenapa tidak langsung kepada Yesus? Di Matius bab 18 ayat 20 saya jawab. Di situ Yesus sendiri berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ketika kita sukses, senang dan berhasil, banyak orang mendekati kita. Ada begitu banyak kesempatan kita untuk berdoa bersama-sama. Tetapi ketika kita jatuh, gagal, sakit, dijauhi, difitnah, seringkali tidak ada orang yang mau peduli sama kita. Maria berdoa bersama-sama dengan kita. Ketika kita berdoa bersama Maria, Yesus hadir di tengah-tengah kita. Hal itu juga ditegaskan dalam ungkapan pada waktu kami mati. Peristiwa kematian seringkali diiringi dengan kesedihan, kesusahan, penderitaan, dan juga sakit penyakit. Doa Salam Maria ini mengajak kita untuk bisa tetap berdoa ketika kita sukses, bahagia, tertawa, maupun ketika kita gagal, jatuh, mengalami sakit penyakit maupun dalam penderitaan. Doa Salam Maria sendiri mencerminkan sebuah doa di dalam suka, bahagia, maupun di dalam sakit dan penderitaan. Bahkan penderitaan paling dalam hidup manusia, yaitu kematian. Itulah istimewanya dalam doa Salam Maria. Jadi, kalau sekarang Anda sakit dalam penderitaan maupun dalam suka dan keberhasilan, jangan lupa berdoa bersama Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.